Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Biro Administrasi Pembelajaran atau yang disingkat dengan BAP, akan mempresentasikan tentang tata cara perkuliahan yang ada di Universitas Esa Unggul. Nama saya Nina, saya akan dibantu oleh Pak Agus, Pak Dedi, Bu Uis, Bu Rita, Pak Lala, Bu Indri, dan Pak Bowo. Sebelum dimulai, saya akan mensosialisasikan tentang NIM. NIM itu adalah nomor induk mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang terdaftar di Universitas Esa Unggul akan mendapatkan NIM. Format NIM itu sendiri terdiri dari 11 digit. 4 digit pertama itu menunjukkan tahun masuk. Kemudian 2 digit setelahnya itu menunjukkan fakultas. 2 digit setelah itu menunjukkan kode program studi atau jurusan. Kemudian 3 digit terakhir adalah nomor induk mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau disebutkan 2020 04 01 021. Ini berarti angkatan 2020 dari Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum dengan urutan 021. Kelengkapan administrasi akademik. Jadi mahasiswa harus melengkapi berkas administrasi perkuliahan. Satu, dia telah mengisi formulir daftar ulang, kemudian mengupload ke dalam Ciakat itu pas foto ukuran 4x6 berwarna, latarnya merah gitu ya. Kemudian scan ijazah terakhir, KTP dan KK. Biodata mahasiswa harus diupdate oleh mahasiswa sendiri. Intinya di dalam biodata tersebut wajib memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, serta nama ibu kandung. Kalau sudah bekerja, kalian wajib untuk mengisi data pekerjaan di dalam Siakat. Pastikan kalau nama, tempat, dan tanggal lahir sudah benar sesuai dengan ijazah terakhir. Data ini digunakan untuk mencetak KTM. Nanti di KTM kalian, kartu tanda mahasiswa, itu ada fotonya ya. Kemudian untuk ijazah dan transkrip nilai. Nanti ketika lulus, kalian akan menerima ijazah dan transkrip. Kemudian untuk meminta PIN ke Dikti, PIN ini adalah penomoran ijazah nasional. Jadi nomor ini unik yang diberikan oleh Dikti untuk masing-masing peserta yang sudah lulus. Untuk meminta NIK ini juga diperlukan nama ibu kandung dan NIK ya. Kemudian SKPI. SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Isinya terdiri dari biodata lengkap mahasiswa, kemudian penghargaan-penghargaan apa saja yang telah diraih mahasiswa selama perkuliahan. Itu juga ada daftar sertifikat-sertifikat apa saja yang mahasiswa punya, kemudian ikut workshop apa, dan juga sertifikat keahlian. Kemudian kalau ada perubahan data bisa menghubungi BAP di bagian pelayanan mahasiswa di 021 567 4223 di extension 250 atau 251. Pendaftaran ulang sendiri itu dilakukan per semester di awal semester. Jadi 1 tahun itu 2 kali, di semester ganjil dan genap. Jadi di setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan registrasi pendaftaran ulang. Ini dilakukan secara online ya, agar mahasiswa aktif atau cuti gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak registrasi, maka akan terlaporkan kalau kalian tidak aktif, itu akan non-aktif. 2 kali tidak aktif, tidak ada kabar, maka kami menganggap kalau mahasiswa itu mengundurkan diri. Setelah mendaftar online, mahasiswa wajib mencetak KRS, Kartu Rencana Studi. Jadwal-jadwalnya juga nanti ada di dalam Siakat ya, di Siakat mahasiswa sendiri.
Jadi mahasiswa yang sudah lunas pembayaran semester, itu akan bisa mengambil KRS. Kalau ada masalah keuangan, dapat menghubungi BKS, Biro Keuangan Mahasiswa, di 021 567 4223 extension 278 atau 259. Jadi mahasiswa harus mencetak KRS ya dan jadwal kuliah. Ini membuktikan kalau mahasiswa sudah aktif dan terdaftar di semester yang berjalan. Untuk nanti ketika perkuliahan itu namanya sudah ada di dalam kelas masing-masing. Pastikan kalau KRS kalian sudah divalidasi, baik kalian validasi sendiri atau lewat dosen PA atau juga dari kepala program studi atau kaprodi. Ini adalah si akad di mana semua pencatatan administrasi perkuliahan kalian dan data-data diri kalian disimpan di dalam website ini. Jadi untuk masuk ke dalam website ini diperlukan username, yaitu dari NIM kalian, nomor induk mahasiswa yang tadi telah dijelaskan di depan. Passwordnya itu tanggal lahir, dari tahun, bulan, tanggal. Kemudian kalian klik login. Setelah klik login, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Ada SIM akademik. Nah, di sini kalian tinggal klik di bagian mahasiswa. Di sini juga ada berita atau pengumuman yang diumumkan oleh Biro Administrasi Pembelajaran atau dari Biro Keuangan Mahasiswa. Intinya semua kegiatan, semua pengumuman itu akan tercantum di sini. Ini kalau dilihat ada di bagian home ya, di menu di home ini akan terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk mengupdate setiap perubahan yang terjadi di data kalian. Pastikan kalau nama dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir sudah benar. Pastikan juga kalau nomor induk kependudukan kalian sudah tercantum di sini. Kalau tidak tercantum, bisa jadi nanti terakhiran kalian nggak bisa mendapatkan PIN yang tadi ya, penomoran ijazah nasional. Kemudian kartu tanda mahasiswa atau kita sebut dengan KTM. KTM ini syarat pencetakannya adalah mahasiswa telah mengupdate atau melengkapi biodata di dalam si akad. Mengupload foto di si akad mahasiswa. Jadi kalian harus menggunakan jas alma mater, background-nya warna merah gitu ya. Kemudian mengupload scan data ijazah terakhir, KTP, kartu keluarga, dan yang pasti tadi ya ada fotonya. Kemudian konfirmasikan poin 1, 2, 3 ini untuk mencetak dan mengambil KTM di BAP. Kegunaan KTM sendiri itu sebenarnya untuk alat absensi kalian di kelas. Ini wajib ya, nanti kalau ketika pandemi berakhir, kita masuk kelas lagi, kuliah di dalam kelas, itu wajib menggunakan KTM. Kemudian sebagai kartu masuk perpustakaan yang ada di Universitas Esa Unggul. Kemudian sebagai syarat mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini bentuk KTM yang diterbitkan oleh Universitas Esa Unggul. Registrasi atau daftar ulang dilakukan secara online melalui sistem informasi akademik atau yang biasa kita sebut SIAKAD di website https://siakad.esaunggul.ac.id. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa login itu menggunakan NIM, kemudian passwordnya itu tahun, bulan, tanggal. Pilih fitur registrasi semester atau KRS, jadwal kuliah harus sesuai dengan paket yang diberikan. Gimana kalau misalkan kalian mau ngambil kelas ke atas, berarti kalian harus menghubungi dosen PA.
Atau ketika mau mengulang sih sebenarnya kalian bisa ngambil sendiri gitu. Tapi kalau baiknya dikonsultasikan ke dosen pembimbing akademik. Ini bentuk KRS ya sebelum divalidasi. Jadi kalian bisa klik kotak sebelah kiri ini untuk mata kuliah apa aja yang kalian ambil, kemudian kalian simpan. Tombol simpan ada di paling bawah. Itu diklik, nanti mata kuliahnya akan masuk ke atas sini, kotak di atas sini. Ini bentuk KRS yang sudah divalidasi. Jadi validasi KRS sendiri itu bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri atau dosen TA atau prodi. Untuk validasi sendiri itu kalian bisa klik kotak sebelah kanan ini ya, diklik sendiri gitu. Pastikan ini sudah terkunci. Jadi ketika dikunci, nama kalian akan terdaftar di setiap kelas yang ada. Ini bentuk kartu rencana studi mahasiswa. Ini bisa dicetak mandiri di dalam si akad, bentuknya PDF, akan keluar seperti ini. Jadi ada apa namanya keterangan ruangan mana, atau ini ketika nggak ada ruangan mungkin ini mata kuliah hybrid atau e-learning ya. Kemudian satuan kredit semester atau yang biasa disebut dengan SKS. SKS ini harus ditempuh oleh mahasiswa. Jadi di ESA Unggul sendiri ada 4 jenjang pendidikan. Diploma 3, strata 1, profesi, strata 2. Untuk diploma 3 atau D3 ya, ini SKS yang harus ditempuh sebanyak 110 SKS. Lama studinya itu sekitar 6 semester atau 3 tahun. Sedangkan untuk S1 atau terapan, ini minimal SKS yang ditempuh 144 SKS. Lama studi sekitar 8 semester atau 4 tahun. Sedangkan profesi ini diambil setelah lulus S1 gitu ya. Ini SKS-nya sekitar 28 sampai 37 SKS. Ini tergantung dari prodi pelaksana. Lama studinya sekitar 2 sampai 3 semester. Jadi lamanya itu sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Kemudian S2. S2 ini bisa diambil setelah lulus S1 atau terapan. Itu SKS-nya 36 sampai 45 SKS. Lama studinya sekitar 4 semester atau 2 tahun. Skala penilaian di ESA Unggul terdiri dari nilai huruf dari E sampai A. Nilai angkanya dari 0 sampai 4 ya, bobotnya. Kemudian batas bawahnya, kalau untuk A sendiri 80, batas atasnya 110. Jadi ketika kalian dapat 77 atau sampai 79,99, maka kalian dapat A-. Demikian juga seterusnya. Pelayanan loket BAP itu adalah untuk memberikan informasi terkait administrasi akademik. Jadi mengenai registrasi daftar ulang, aktif kembali, cuti kuliah, cetak KTM, dan sebagainya. Atau juga untuk pembuatan surat keterangan mahasiswa aktif. Ini untuk magang, kerja praktek, skripsi, dan lain-lain. Ketiga, untuk klarifikasi rekapitulasi nilai atau resum nilai ya. Ini untuk mencetak SKPI, transkrip nilai, dan ijazah. Kemudian untuk menangani pendaftaran atau permohonan cuti kuliah, aktif kembali, mengundurkan diri, dan sebagainya. Kelima, untuk menangani pendaftaran wisuda. Ini ketika kalian sudah selesai, daftar wisudanya di BAP. Kita juga melayani ada pelayanan back office ya untuk BAP. Ini biasanya untuk dosen. Jadi untuk merencanakan jadwal perkuliahan dan ujian, kemudian untuk memantau pelaksanaan perkuliahan dan ujian secara online ataupun offline, mengatur penggunaan ruang kuliah dan laboratorium, memantau pendataan nilai oleh dosen, serta mengelola nilai mahasiswa. Kelima, ini untuk mengawasi perkuliahan MBKM yang dilaksanakan di dalam universitas atau di luar universitas. Informasi akademik ini juga bisa didapat oleh orang tua atau wali
melalui parents.esaunggul.ac.id. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika orang tua masuk ke dalam website ini, diperlukan NIM, kemudian tanggal lahir dalam dalam bentuk tahun, bulan, tanggal ya. Ini anaknya. Kemudian email orang tua serta nomor telepon. Kemudian Bapak Ibu bisa login di dalam parents.esaunggul.ac.id itu ada informasi yang biasa ditanyakan oleh orang tua. Misalkan riwayat pembayaran atau tagihan mahasiswa. Ini semua akan tercantum di sini. Kemudian riwayat status mahasiswa. Jadi mahasiswanya atau anaknya itu aktif di semester berapa gitu riwayatnya. Ada semester 1, 2 gitu kan. Ketika kalian cuti atau tidak aktif juga akan terlihat di sini. Kemudian ada riwayat ARS dan nilai. Jadi kalau nilai yang sudah didapat, orang tua juga bisa lihat. Kemudian ketika di semester berjalan, maka orang tua juga bisa memantau kehadiran anaknya. Jadi berapa kali mahasiswa ini masuk, berapa kali mahasiswa ini tidak hadir. Kemudian di sini juga ada informasi tentang IPK mahasiswa, jumlah SKS yang sudah lulus, dan dia udah di posisi berapa semester. Di sini ada informasi juga tentang fakultas apa, prodi apa, gitu kan, di kampus mana. Kemudian juga ada informasi tentang nama kaprodi, ada nama dosen, ada nama dekan, dan juga dosen PA. Untuk perkuliahan sendiri, kita ada dua, ada offline dan online. Mungkin nanti offline ketika pandemi sudah berakhir, kita melakukan tatap muka di dalam kelas gitu ya. Intinya mahasiswa yang bisa melakukan perkuliahan ini adalah mahasiswa yang telah aktif dan meregistrasi KRS gitu ya di semester yang berjalan. Kemudian mahasiswa hanya boleh atau diperkenankan di mata kuliah yang telah terdaftar di KRS-nya. Kehadiran mahasiswa dan dosen itu maksimal 14 kali, 2 kali ujian, jadi totalnya itu ada 16 gitu ya. Kemudian informasi jadwal perkuliahan, ujian, rekap kehadiran, nilai bisa diakses melalui portal Siakat. Pencatatan kehadiran mahasiswa pada perkuliahan di kelas itu menggunakan kartu tanda mahasiswa. Jadi tapping ya, tapping menggunakan RFID. Kemudian syarat mahasiswa untuk mengikuti ujian, baik itu UTS atau UAS, sudah melunasi biaya kuliah per semester. Persentase kehadiran mahasiswa minimal 75%. Ini kalau mahasiswa ingin mengikuti UAS gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tertangkap untuk melakukan pelanggaran pada saat ujian, misalkan mencontek, kerjasama, dan lain-lain, ini sesuai dengan ketentuan universitas akan diberikan nilai E. Jadi di mata kuliah itu tidak lulus dan wajib mengulang di semester berikutnya. Untuk bentuk absensi di kelas ini bentuknya RFID ya, nanti ditayangkan di dalam kelas, jadi mahasiswa tapping ke alat RFID yang ada di dalam kelas. Ketika tapping, maka akan terlihat status hadir atau belum hadir. Untuk izin dan sakit itu dilakukan oleh dosen sendiri. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan atau ujian online itu hampir sama dengan tatap muka, tapi bedanya semua perkuliahan kalau yang di offline atau tatap muka kan dilakukan di dalam kelas. Kalau di online sendiri, perkuliahan seluruhnya terjadi di dalam website learning.esaunggul.ac.id ini. Jadi mahasiswa wajib mengikuti Zoom atau Google Meet, atau dia harus mereply forum, membaca modul, link jurnal, mengerjakan kuis, dan mengupload tugas. Kehadiran juga sama 14 kali. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS, 7 pertemuan setelah UTS. Kemudian semua kegiatan di dalam e-learning akan terekam di dalam Siakat.
Persyaratannya juga sama, ketika mengikuti UTS dan UAS, maka mahasiswa harus sudah melunasi pembiayaan perkuliahannya. Persentase kehadiran mahasiswa untuk mengikuti UAS juga minimal 75%. Sama dengan yang tatap muka, maka ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, maka mahasiswa itu akan diberikan nilai E. Jadi tidak lulus di semester itu ya, dan akan mengulang di semester berikutnya. Perkuliahan itu sendiri yang online ya, ini melalui e-learning.saunggul.ac.id. Jadi kalian buka website ini, di ujung kanan atas itu ada login, sama seperti masukkan data di si akad, masuknya juga pakai NIM dan password yang sudah ditentukan tadi. Ujian susulan dan remedial ini dilakukan di setiap semester ya. Jadi kalau ujian susulan, baik UTS atau UAS, itu dilakukan di minggu kedua setelah jadwal UTS atau UAS berakhir. Sedangkan remedial test ini dilaksanakan 1 kali. Ini di minggu ketiga setelah UAS berakhir. Demikian penjabaran dari kami tentang perkuliahan selama di Universitas Esa Unggul. Terima kasih.